Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan kita berdua di episode apa nih pacung acara kita? Mojok Podcast. Mojok Podcast. Lo katanya mau ganti nama, Apa dong? mau mengganti yang baru. Apa tadi namanya? Bijak, bincang pajak. Bincang pajak. Ini kayaknya kurang catching. Kurang bagus ya. Apa tadi? Ngepet. Kok ngepet apa nih? Rujak, ngosek. Ngosek. Rujak, rumpi pajak, rujak. Bersama saya Rifka dan juga Abda. Ini apa nostalgia ya mas ya? Masa lalu ya mas ya? Kan dulu pertama kali. Masa lalu kita jadi Iya. apa? Iya, dulu kan awal-awal bikin podcast kan gini kan susunannya. Iya, Rifka waktu dan itu Abda. tajuknya adalah ngepon. Ngepon. Ngobrolin ibu pon. Gak ada itu. Nggak jadi. Gak jadi waktu itu. Oke teman-teman. Oh teman-teman kawan pajak. Kali ini kita akan membicarakan seputar dengan pajak penghasilan untuk YouTuber. Betul betul mas ya? YouTuber, selebgram, seleb apa TikTok, apa namanya sebutannya? TikTokers. TikTokers. Kemudian untuk seleb tweet. Gak ada. Gak ada. Bukan seleb tweetis ya. Gak ada ya? Oke. Gak ada, seleb tweet ya. Jadi nanti hari ini kita akan ngobrolin tentang aspek perpajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh para YouTuber ya khususnya itu. Lebih tepatnya pegiat di bidang media sosial. Oh iya, pegiat di bidang media Entah itu sosial. di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kan mereka ini kan sebenarnya pekerjaan yang baru muncul ya mas ya di era digitalisasi ini. Maksudnya sebelumnya kan Iya, belum sebelum ada. era medsos pekerjaan ini tidak dikenal. Nggak ada, pekerjaan ini nggak dikenal. Nah, barulah muncul tuh YouTuber kayak Atta Halilintar, tahu? Ya, iya. Ria Ricis Ya, tahu? saya tahu. Iya, Saya tahunya yang asli Mojokerto. Oh gitu, siapa? Alvira. Oh iya, Alvira, betul. Pugu. Pugu, ya. Tahu kan? Oh Pugu ya, iya betul. Ada itu YouTuber itu mulai terkenal lah. Dari situ kan mereka dapat penghasilan ya dari pihak YouTube-nya ya. Iya. Iya, dapat penghasilan dari pihak YouTube-nya. Nah, tapi apakah mereka itu dikenakan pajak atau gimana mas? Atas penghasilan yang mereka peroleh itu tadi. Nanti kita lihat dulu tipe penghasilannya itu yang mereka dapatkan seperti apa. Kan beda statusnya kayak kita ya. Kita ini kan statusnya pegawai. Pegawai. Tapi ternyata kalau menjadi pegiat aktivitas di media sosial seperti YouTuber, selebgram dan sejenisnya, ternyata mereka bisa jadi juga seperti pegawai seperti kita. Seperti kita. Jadi mereka masuk ke perusahaan atau manajemen tertentu, mereka bekerja di situ, dan nanti mereka mendapatkan gaji dari manajemen tempat mereka bekerja. Nah kalau statusnya seperti ini, meskipun tajuknya mereka adalah YouTuber atau selebgram, tapi karena masuk ke manajemen dan atas postingan-postingannya mereka mendapatkan gaji, penghasilannya adalah seperti gaji, maka nanti perpajakannya adalah mengikuti seperti pegawai swasta pada biasa. Seperti kita juga. Iya, coba gimana? Coba. Ini kok kayak diuji ya ketahuannya. Kompre ya, baik. Ya jadi mungkin sama seperti kita ya, penghasilannya itu perhitungannya adalah dengan cara disetahunkan seperti biasa. Jadi penghasilan yang didapatkan setiap bulannya itu disetahunkan, lalu dikurangi PTKP, dan hasil bersihnya atau hasil penghasilan kena pajaknya tadi dikenakan tarif pajak penghasilan tarif pasal 17. Pelan-pelan dulu. PTKP itu apa? PTKP itu apa? Ya, PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Apa ya? Gampangnya mungkin kayak Standar biaya hidup. ya, standar biaya hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi artinya kalau misalkan seseorang itu memiliki penghasilan di bawah PTKP atau standar biaya hidup tersebut, maka tidak akan ada pajak penghasilan yang perlu dibayarkan. Tapi sebaliknya kalau ada yang di atas standar tersebut, maka harus ada pajak penghasilan yang dibayarkan, dan menghitungnya itu dengan namanya tarif pasal 17 yang tarif progresif. Ada yang 5%, 5% untuk lapisan penghasilan yang berapa? 5% penghasilan dengan ketentuan yang baru ya, 0 sampai 60 juta. Terus yang 15% itu berarti lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta. Terus habis itu 25% itu di atas 250 sampai dengan 500 juta. 30% itu di atas 500 sampai dengan 5 miliar. Dan yang terbaru, lapisan terbaru adalah 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Gimana lulus ya? Lulus ya? Nilai 100. 100, alhamdulillah. Ini sebenarnya konten atau ujian? Wajar ya, karena ini senior jauh gitu. Jadi secara keilmuan tuh juga jauh bedanya. Itu kalau
konten Pegawai. kreatornya berstatus sebagai pegawai. Nah ini beda ceritanya kalau ternyata hubungan antara YouTuber atau konten kreator dengan manajemennya itu tidak bersifat seperti atasan bawahan. Jadi kalau tadi seperti diceritakan oleh Neng Rifka, calon wali kota Mojokerto 2054. Jadi kalau statusnya adalah atasan bawahan, dalam hal ini konten kreatornya berposisi sebagai bawahan, terima gaji setiap bulan sebesar sekian, itu nanti statusnya adalah pegawai dan perpajakannya adalah seperti yang dijelaskan tadi. Apabila kontrak kerjasamanya ini tidak bersifat atasan bawahan tapi posisinya equal, jadi misalnya manajemen dengan konten kreator bekerja sama, kontraknya untuk sekian konten, nanti dari hasil konten tersebut konten kreatornya dapat bagian sekian persen, manajemen dapat sekian persen, itu nanti beda lagi polanya. Beda lagi ya. Itu nanti masuk istilahnya adalah di istilah perpajakan namanya pekerjaan bebas. Apalagi itu ya pekerjaan bebas ya. Kita bahas nanti. Baru juga kelar nyebutin karyawan swasta udah masuk sekarang ke pekerjaan bebas ya. Oke, pasti banyak nih pekerjaan bebas itu apa gitu kan. Jadi pekerjaan bebas itu kalau bahasa ringannya adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu atau pendidikan tertentu atau kemampuan tertentu yang butuh waktu untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya si pemilik keahlian, keterampilan dan pengetahuan ini melakukan pekerjaan, dia tidak dalam posisi sebagai bawahan dari institusi tertentu. Jadi dia bekerja lepas. Bebas. Nah, gambarannya seperti apa? Misalnya kayak gini, dokter. Dokter. Dokter itu kan harus sekolah dulu nih, sekolah Harus dokter 4 tahun, itu kalau tepat waktu kan. Bisa 6-7 tahun ya. Namanya kehidupan ya. Iya, betul. UT 99 tahun ya. Siapa kan dia? Kemudian setelah lulus Universitas Fakultas Kedokteran nanti harus ambil pendidikan profesi dulu, baru dia bisa dapat izin praktek nanti. Jadi masih panjang perjalanannya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi dokter. Misalnya saya tiba-tiba langsung buka praktek kesehatan, itu nanti saya tidak dibilang dokter, saya dibilangnya dukun, minimal paranormal. Jadi untuk dokter ini kan tidak semua orang bisa, karena harus melalui pendidikan tertentu, mereka nanti bisa mendapatkan izin praktek dokter di bidang kesehatan tentu saja. Dan nanti mereka bisa bekerja sendiri, buka praktek di rumah, bisa kan? Nggak harus masuk ke rumah sakit, nggak harus daftar jadi PNS dulu kan bisa ya? Bisa. Jadi itu namanya pekerjaan bebas. Kemudian apa lagi profesinya? Seperti yang gampang ya, oke. Yang gampang itu seniman. Jadi aktivitas aktivitas yang terkait seni. Jadi misalnya musik, musisi, bikin video, kan itu tidak semua orang bisa bikin video, tidak semua orang bisa bikin konten. Saya bikin konten misalnya, saya upload di akun media sosial saya, view-nya nggak akan jamin bisa tembus 10. 20 nggak tahu. Nah, tapi kalau yang bikin sekelas Alvira atau mungkin bisa ribuan, bisa jutaan. Oleh karena itu tidak semua orang bisa menjadi pekerja seni. Itulah kenapa nanti pekerja seni dalam hal ini konten kreator, YouTuber, selebgram, TikTokers itu nanti masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas karena tidak semua orang bisa membuat dengan kualitas yang sebaik itu. Itulah yang disebut pekerjaan bebas. Sebenarnya banyak ya Mas ya. Masih banyak lagi, atlet, masuk pengacara, kemudian apa lagi? MLM itu juga masuk ke kategori pekerjaan. Oh yang jual apa sih? Jual ya barang yang gitulah, yang tiba-tiba kita lebaran, ya ditelepon sama teman, terus di prospek ya itu namanya. Gitu. Pengalaman kayaknya. Ya. Oke, MLM ya itu juga termasuk pekerjaan bebas. Oke, kita lanjut ya. Berarti tadi YouTuber masuknya adalah kategori pekerja seni. Nah sekarang kalau kita bicara penghasilan dari YouTuber misalnya, mereka tuh dapat penghasilannya apa saja sih? Kamu tahu nggak? Sumbernya ya, pundi-pundi uang itu cuan yang mereka dapatkan dari mana itu? Cuannya ya, dapatnya tuh sejauh yang saya tahu ya, mereka bisa dapat dari views, baik itu mereka upload video ataupun YouTube Shorts misalnya ya, kalau YouTube. Terus bisa juga dapat penghasilan dari AdSense, yang mana nanti viewersnya tuh ada yang melihat apa iklan di tengah-tengah. AdSense ini namanya make sense. Tolong jangan pakai bercandaan bapak-bapak. Ya, AdSense ya teman-teman ya. AdSense itu ya tahu lah ya, pasti banyak yang tahu AdSense yang biasanya ada iklan nongol di tengah-tengah YouTube gitu. Mereka akan dapat penghasilan dari situ. Terus ada juga dari endorsement
kemudian ada sponsorship, misalnya kalau mereka buat suatu kegiatan, terus ada sponsor yang mensupport kegiatan tersebut, nah itu mereka dapat penghasilan dari sponsorship. Terus ada namanya affiliated links, mungkin teman-teman tahu kalau misalkan ada YouTuber yang mempromosikan suatu produk gitu ya, terus ada tulisannya teman-teman bisa kok beli produknya dengan klik link di bawah ini gitu, nah itu affiliated links. Terus ada juga jual merchandise, biasanya dalam bentuk barang, mereka memproduksi merchandise kemudian dijual. Kayaknya itu ya, apa ada tambahan? Ya mungkin ada lagi penghasilan lain yang belum kita sebutkan, tapi kalau bisa dibilang memang sumber penghasilan mereka beragam. Misalnya bisa jadi kayak yang kemarin Deddy Corbuzier bikin event catur, ada sponsorship dari situ, kan dia dapat penghasilan. Betul. Yang kalah dapat berapa juta kemarin? 100 juta berapa? Nggak ngikut ya. Ya, yang menang dapat berapa? 300 juta. Tapi yang menang di situ adalah Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena dia dapat cuan yang paling banyak di situ. Jadi dia nggak ikut bertanding tapi dapat hadiahnya sponsor. Iya betul. Paling besar di situ. Nah itu juga masuk dalam penghasilan seorang YouTuber salah satunya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan materi serius sebenarnya, materi seriusnya adalah nggak cocok. nggak cocok ya, nggak apa-apa, kita coba dulu, Jadi kalau mereka dapat penghasilan yang sekian ragamnya itu, nanti untuk pembagian pemajakannya seperti apa? Apakah bisa dimasukkan ke kategori sebagai pegawai? Kan tidak mungkin. Iya. Ya, ini kan tidak ada hubungan atasan bawahan, tidak ada kontrak pegawai. Jadi nanti untuk penghasilan yang selain dari penjualan merchandise, dari endorsement, dari YouTube Shorts, dari premium membership, apapun itu penghasilan yang didapatkan oleh YouTuber, content creator itu nanti masuk ke dalam kategori penghasilan yang didapatkan sehubungan dengan menjalankan pekerjaan bebas. Selama omset YouTuber itu tidak melebihi 4,8 miliar, mereka itu bisa mendapatkan opsi untuk menentukan norma penghasilan neto mereka dalam 1 tahun. Ini fasilitas dari Dirjen Pajak bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya kalau omset kita di bawah 4,8 miliar, kita ada opsi untuk tidak menggunakan pembukuan. Jadi kalau mau ngitung laba bersih kita ini berapa sih dalam 1 tahun, itu bisa menggunakan norma penghasilan neto. Itu ditetapkan untuk pekerja seni sebesar 50%. Jadi misalnya dari endorsement, dari pay per view, dari pay per click, selaku semua terkait dengan konten yang kita buat, kita dapat penghasilan. Dari situ nanti penghasilan setahun kita berapa? Katakanlah misalnya 100 juta. Dari situ tidak 100 jutanya yang dijadikan dasar pengenaan pajak, tapi dikalikan norma dulu, 50%-nya. Jadi 50 jutanya berapa? Dikurangi PTKP yang tadi ya. Untuk bujang tanpa tanggungan itu 54 juta. Jadi 100 juta kali 50%, 50 juta. Dikurangi PTKP sebagai bujangan 54 juta. Nol. Tidak ada pajak yang perlu dibayar. Penghasilan 100 juta, tapi nggak ada pajak yang perlu dibayar. Nggak ada pajak yang perlu dibayar. Lah enak kan? Katanya apa pajak menyeramkan? Iya ya. Kita kaji lagi ya. Nah sekarang kita naikkan omsetnya. Yang ekstrim. Oke, jadi misalnya 500 juta. 500 juta dikalikan norma tadi 50%. Berarti 250 juta. Dikurangi PTKP, katakanlah dia menikah anaknya 3, itu PTKP-nya 72 juta. Nah, 250 dikurangi 72 juta masih banyak nih sisanya. Nggak tahu. Itu nanti kena lapisan tarif ke-1 yang 5% sama lapisan tarif yang kedua yang 15%. Jadi kena 2 lapisan kan. Jadi seperti itu nanti. Iya ya, berarti udah tidak semua penghasilannya dikenakan pajak karena ada norma, udah gitu masih dikurangi sama PTKP lagi. Betul, jadi pajak sangat peduli dengan aktivitas yang disediakan oleh konten kreator. Penghasilannya tidak akan dipajaki semuanya. Kita ambil dulu 50%, habis itu dikurangi lagi sama PTKP. Lah kan enak banget ya, enak gimana? Iya, kan? Oleh karena itu para konten kreator saya ajak terbukalah saja. Bagi kita yang konten kreator pemula, saya yakin penghasilannya tidak akan lebih 100-200 ya. Bisa jadi nanti dengan terbuka, ternyata setelah kita hitung pajaknya 0. Iya, nah, tinggal wajib lapor saja. Nggak perlu setahun sekali. Lapor saja, tidak perlu bayar pajak. Tapi nanti bagi yang sudah tenar, view-nya sudah jutaan ya. Wajar ya Mas ya. Penghasilan besar, pajaknya besar. Superhero itu kan semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Betul ya? Itu kata-katanya mbahnya Spider-Man. Jadi bagi para YouTuber tidak perlu khawatir, pajak itu dikenakan proporsional sesuai dengan penghasilannya. Dan yang paling akhir ini ada yang namanya penjualan merchandise. Kadang kan YouTuber itu ya menjual barang buatan dia sendiri. Nah karena ini barang dia sendiri, bukan barangnya orang.
Kalau yang tadi affiliated links, endorsement kan barangnya orang ya. Iya. Nah sekarang kalau penjualan merchandise itu adalah barang dia sendiri. Dia jual. Berarti nanti berdagang lah ya Mas. betul. Itu nanti masuk ke aktivitas usaha yang ada aturan khusus pemajakannya. Ya ini terkait peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Panjang ya juga peraturannya. Peraturan pemerintah. PP 23 namanya gitu ya. Tahun 2015 gitu kan. PP 23 itu adalah aturan yang mengatur usahawan omsetnya berapapun itu selama tidak melebihi 4,8 miliar, pajaknya cuma 0,5% dari omset. 0,5% aja. Jadi ini terpisah ya dari tadi. Yang merchandise itu khusus pemajakannya 0,5% dari omset. Kalau yang di luar itu pekerjaan bebas dari endorsement, dari pay per view, pay per click dan lain sebagainya itu nanti dikalikan normal 50% selama belum melebihi 4,8 miliar. Kalau sudah melebihi 4,8 miliar bagaimana? Nah ini yang paling berat mungkin ya dari sisi pemajakannya, harus melaksanakan pembukuan. Jadi harus menyusun neraca, laporan laba rugi. Baru nanti dari laporan laba rugi itu kan kita tahu ya posisinya laba berapa. Berapa ya? Labanya itu menjadi dasar untuk kita menghitung. Laba ini dikurangi PTKP. Betul. Sisanya berapa baru dikalikan tarif. Jadi seperti itu pemajakannya. Sekarang sudah ya, sederhana ya. Sederhana. Nggak tahu nanti kalau dihadapkan dengan angka-angka ya. Tapi harusnya sih sederhana ya kalau mendengarkan penjelasan dari Mas Abda. Tapi Mas Abda, untuk penjualan merchandise itu kan per 1 Januari 2022 ada ketentuan baru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang isinya adalah untuk penghasilan yang masih di bawah 500 juta itu dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Tapi ini khusus untuk orang pribadi aja. Jadi untuk yang 0 sampai 500 juta saja ya. Betul. Di atas 500 juta sampai dengan 4,8 miliar masih tetap dikenakan ketentuan seperti yang sebelumnya. Jadi atas penjualan merchandise dari setelah 500 juta tadi sisanya berapa itu sampai dengan 4,8 miliar omsetnya dikalikan 0,5% dari omset kotor tiap bulan. Kalau laku, kalau enggak laku ya nggak ada pajaknya. Jadi siapa bilang pajak berat? Bener. Kalau jualan nggak laku kan nggak ada pajaknya. Iya, jadi ringan pajaknya. bener, iya. Jadi intinya semakin banyak rezeki ya nanti semakin kencang angin yang menerpa. Dari sisi apa? Dari sisi perpajakan dan sisi yang lain. Tapi kalau 0,5% harusnya Ringan lah. lah ya. Maksudnya itu kan tarifnya sebenarnya udah dikurangin awalnya 1% tuh, terus habis itu dikurangin 0,5% sekarang dari 0,5% terus dikasih fasilitas lagi yang mana penghasilannya kalau belum melewat 500 juta nggak dikenain 0,5%. Tapi 0,5% itu masih jauh lebih mendingan daripada kalau kita jualan di tempat-tempat marketplace yang terkenal gitu loh. Oh iya. Kalau di kayak di Itu, yang apa baby shark gitu ya, itu kan potongannya bisa berapa itu? sekitar 3%, 5%, ada yang bahkan sampai 7% kalau nggak salah. 8% ya. 8% ya. Jadi 8% potongan dari marketplace dibandingkan dengan pajak yang hanya setengah persen dan bisa jadi nggak bayar juga kalau belum lebih 500 juta. Betul, Jadi betul. sebenarnya pajaknya itu sangat kecil. Khusus untuk penjualan merchandise. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi ada dua aspek perpajakan. Jadi kalau kita bisa ringkas kesempatannya ya pada kesempatan kali ini kalau untuk YouTuber penghasilan yang dari pegawai berarti penghasilan setahun dikurangi PTKP, sisanya baru dikalikan tarif pajak pasal 17. Kemudian kalau misalnya dia berprofesi sebagai pembuat konten, sebagai konten kreator, dia dapat pay per view, pay per click, kemudian endorsement dan lain sebagainya. Itu nanti kalau penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar, kita bisa memilih untuk dikenakan norma penghasilan neto sebesar 50% dari total yang kita dapatkan dalam satu tahun. Baru sisanya berapa setelah 50% dikurangi dengan PTKP, baru dikali tarif pasal 17, 5, 15, 25, 30, 35% paling tinggi. Betul. Dan yang terakhir untuk penjualan merchandise, karena ini sifatnya sebagai usahawan ya, menjual barang milik sendiri, itu nanti dikenakan pajak sebesar 0,5% hanya dari untuk penghasilan bruto. Untuk omset di atas 500. di atas 500 juta. Jadi 0 sampai 500 juta tidak perlu dibayar pajaknya karena dapat fasilitas dari pemerintah, dari undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Jadi kepedulian untuk pemajakan bagi konten kreator, YouTuber, selebgram dan lain sebagainya saya rasa sudah sangat bagus ya, sudah sangat adil ya. Adil gitu ya, tidak merugikan dan ini dibuat dengan keputusan yang terbaik juga gitu. Udah
Jadi ya cukup sekian dari kita pada sore hari ini, daripada nanti muntah-muntah semakin banyak ilmu-ilmu yang harus diserap ya. Cukup itu saja Cukup itu saja dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya Ya, dalam acara ada namanya emang udah. apa tadi? Bijak. Bincang baca. Apa bijak? Bijak aja udah. Bijak. Mojo podcast yang jelas ya. Bersama Rifka dan Abda. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.